Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilviana Ervin Purwasi dengan NIM F1D219-028 dari Prodi Bioteknologi akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Restorasi Lahan Tambang PT Bintang 8 Mineral. Adapun topik pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini, yang pertama profil perusahaan, kedua perencanaan dan pelaksanaan PT Bintang 8 Mineral, yang ketiga dampak dari kegiatan pertambangan PT Bintang 8 Mineral, dan yang keempat kegiatan restorasi lahan tambang PT Bintang 8 Mineral. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia, baik itu di darat, di laut, dan di dalam bumi. Salah satu pemanfaatan sumber daya mineral tersebut adalah kegiatan usaha pertambangan. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan hukum umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertama yaitu profil perusahaan PT Bintang 8 Mineral. PT Bintang 8 Mineral merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang berada di Desa Vatuvia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang berdiri pada tahun 2006 yang bergerak di bidang pertambangan nikel dengan pemberian kuasa eksplorasi berdasarkan keputusan Bupati nomor 540/297/Distamben/2007. PT Bintang 8 Mineral memiliki izin usaha pertambangan atau IUP dengan status operasi, produksi dan luas wilayah 21.695 hektar. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan PT Bintang 8 Mineral. PT Bintang 8 Mineral sudah mulai melakukan aktivitas pertambangan pada tahun 2007. Pada tahun 2010, PT Bintang 8 Mineral baru melakukan produksi, sedangkan pada tahun 2012, kegiatan produksi di Blok 5G baru dilaksanakan. Penambangan nikel PT Bintang 8 Mineral terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PT Bintang 8 Mineral merupakan pertambangan dengan sistem tambang terbuka atau surface mining dengan metode open pit. Kegiatan utamanya terdiri dari kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup atau topsoil, pengupasan overburden, serta kegiatan pemuatan dan pengangkutan ore atau biji nikel dari lokasi penambangan ke lokasi stockpile area. Dampak dari pertambangan PT Bintang 8 Mineral terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendidikan, kedua kesehatan, dan yang ketiga lingkungan. Pertambangan PT Bintang 8 Mineral memberikan dampak positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat Desa Vatuvia. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut, maka memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan seperti kemampuan masyarakat menyekolahkan anak-anaknya keluar desa atau daerah lain. Generasi muda di Desa Vatuvia menempuh pendidikan seperti di Kota Palu, Kota Kendari, Kota Makassar, dan kota besar lainnya. Yang kedua yaitu kesehatan. Apabila dilihat dari aspek sosial, khususnya dari segi kesehatan, sebelum dan sesudah adanya pihak perusahaan telah memberikan bantuan, yaitu membebaskan masyarakat yang ada di Desa Vatuvia, Kecamatan Bahodopi untuk berobat di klinik perusahaan apabila masyarakat di sekitar tambang keluarganya mengalami sakit. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan. Setiap kegiatan tambang menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya yaitu meningkatnya devisa negara, pendapatan asli daerah, dan menampung tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan atau tiling, kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi atau land subsidence, serta kerusakan karena transportasi alat dan pengangkutan berat. Reklamasi lahan tambang PT Bintang 8 Mineral antara lain yang pertama yaitu plotting dan pengukuran jarak tanam. Tahap awal sebelum melakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan plotting. Kegiatan plotting ini bertujuan untuk menemukan posisi lubang tanam serta ukuran jarak tanam. Yang kedua, aplikasi biostimulan untuk memberikan nutrisi pada tanah. Pengaplikasian biostimulan di sekitar lubang tanam bertujuan untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Sebelum dilakukan pengaplikasian biostimulan, tanah digemburkan agar biostimulan dapat lebih mudah memperbaiki struktur tanah.
Biostimulan yang digunakan khusus untuk memperbaiki lahan pasca tambang. Biostimulan ini mengandung asam-asam organik, unsur makro dan mikro, serta bakteri pelarut pendegradasi sulfat. Yang ketiga, melakukan penanaman dan revegetasi. Kegiatan revegetasi dilakukan dengan penanaman sengon laut. Tanaman sengon laut dinilai sebagai tanaman yang cepat tumbuh, mampu tumbuh di berbagai karakteristik lahan, guguran, dan daun layu yang jatuh ke tanah, dapat memberikan kontribusi sebagai penyedia unsur nitrogen dan pupuk organik bagi permukaan tanah. Selain itu, hasil dari tanaman sengon juga memiliki nilai ekonomi yang baik. Perkiraan tinggi sengon dalam 1 tahun sekitar 3 meter. Selanjutnya, proses rehabilitasi lahan pasca tambang secara bioteknologi dapat dilihat dengan dengan proses bioremediasi. Bioremediasi adalah proses untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau mengontrol dan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Salah satu contoh proses bioremediasi pada lahan pasca tambang yaitu menggunakan bakteri potensial yang bermanfaat sebagai agen pupuk hayati sekaligus berperan sebagai agen pemacu pertumbuhan tanaman, dan salah satu upaya meningkatkan daya dukung tanah marginal sehingga produktivitas tanah tersebut dapat meningkat. Salah satu mikroba yang berpotensi sebagai agen pupuk hayati yaitu bakteri penambat N2 non-simbiosis atau bakteri penambat nitrogen. Demikian hasil presentasi saya pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai salah satu perusahaan industri tambang nikel terbesar di Indonesia, kami selalu berkomitmen tinggi untuk memberikan peran terbaik dalam menghasilkan bahan baku stainless unggulan yang menjadi bahan dasar sendok dan garpu. Sebuah komitmen tanpa henti yang ditunjukkan dengan eksistensi perusahaan selama lebih dari 23 tahun. Didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kami terus bertransformasi, memantapkan langkah, serta meningkatkan daya saing kami di Indonesia. Kualitas yang ditunjukkan dengan kecermatan dan semangat kerja positif yang saling bersinergi di setiap proses produksinya. Kami meyakini bahwa masa depan adalah apa yang kita berikan hari ini. Langkah-langkah kecil yang dimulai untuk sebuah perjalanan panjang memberikan bekal terbaik bagi generasi penerus negeri. Inilah komitmen yang terus kami jaga demi mewujudkan asa dan menorehkan makna bagi keluarga Indonesia. Ini bukan tentang pencapaian hebat kami, bukan juga tentang bagaimana kerja keras kami. Ini mengenai perjalanan membuktikan mimpi kami, mimpi teman-teman kami, keluarga kami, dan mereka yang percaya bahwa memberikan yang terbaik adalah demi kebahagiaan bersama. Untuk mereka, kami ada. Ini semangat kami.